Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan kawan-kawan semua menjadi orang kaya raya yang dermawan dan taat beribadah. Di dalam pesawat, tepatnya di kursi VVIP, Hasmet sedang memegang dadanya menahan sakit. Adiknya yang bernama Yoga khawatir melihat kondisi Hasmet. Tak lama kemudian, datang pramugari mempersilahkan wanita yang bernama Yagir duduk di kursi kosong dekat Hasmet. Yagir adalah penumpang ekonomi, dia takut duduk di samping jendela. Tangannya bergetar hebat menahan takut. Yoga mau protes kepada pramugari karena menempatkan penumpang di dekat Hasmet, namun Hasmet mencegahnya. Ketika terjadi goyangan pada pesawat, Yagir ketakutan dan refleks mencengkram tangan Hasmet. Hasmet membiarkannya sambil menahan sakit. Ketika sadar telah melukai pria di sampingnya, Yagir minta maaf dan segera membantu mengobati tangannya. Hasmet hanya tersenyum melihat reaksi wanita yang belum dikenalnya ini. Tak lama kemudian, pramugari datang meminta Yagir kembali ke kursi ekonomi. Kepergian Hasmet ke Turki untuk menghindari konflik keluarga yang sedang dihadapinya. Selama di sini, dia menggunakan identitas palsu. Namanya menjadi Kamal. Ketika luka di dadanya infeksi, Mahmud meminta Alfago membawa Hasmet ke rumah sakit. Di sisi lain, Yagir melihat temannya makan selai bawaannya yang mengandung kacang. Yagir dengan cepat menyuruhnya berhenti makan, karena dia tahu temannya alergi kacang. Mereka berdua pun pergi ke rumah sakit untuk periksa, karena seluruh tubuhnya gatal. Ketika di rumah sakit, tanpa sengaja Yagir berpapasan dengan pria yang dicengkeramnya di pesawat. Hasmet yang melihat itu langsung berbalik dan menemui Yagir. Yagir bertanya, "Mengapa kamu ke rumah sakit?" "Untuk membalut luka di tanganku," jawab Hasmet sambil tersenyum. Tentu saja Yagir minta maaf, ternyata lukanya separah itu, namun Hasmet hanya bercanda. Dari pertemuan ini berlanjut dengan makan bersama untuk saling mengenal satu sama lain. Yagir bercerita bahwa dia kemari untuk belajar bahasa Inggris sambil bekerja sampingan di salon. Kini giliran Hasmet yang diminta cerita, namun Hasmet bilang, tidak ada yang bisa diceritakan. Kini namanya menjadi Kamal, dia juga tidak mengenal siapa itu Kamal. Intinya, Hasmet sedang lari dari sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan kepada Yagir. Berapa lama harus melarikan diri pun Kamal tidak tahu, hanya waktu yang bisa menjawab. Dari pertemuan ini, hubungan Yagir dan Kamal jadi tambah akrab, mereka sering makan di luar berdua sambil ngobrol dan tertawa bersama. Yoga pun senang melihat sang kakak sudah bisa tertawa. Karena sering menghabiskan waktu berdua, mereka pun saling jatuh cinta. Kehidupan Kamal berubah, dia menjalani hari dengan penuh kebahagiaan, masa lalu yang hitam seakan sirna begitu saja. Berbulan-bulan dia menjalani hidup bahagia bersama kekasihnya Yagir. Tiba di musim salju, Yoga mendapat telepon dari sang ibu. Wajahnya langsung berubah. Ketika menemani Kamal main basket, tidak tahu mengapa, Yagir tiba-tiba mual-mual ketika makan kebab. Di sini juga Yoga kembali ditelepon sang ibu untuk segera menyampaikannya kepada Kamal. Namun Yoga tidak sanggup, dia meminta sang ibu menyuruh Hamzah saja yang menyampaikannya. Ketika sampai di rumah, Yagir memberitahu teman baiknya yang bernama Iren, bahwa dia positif hamil. Iren menangis terharu mendengar kabar bahagia dari Yagir. Yagir segera mengakhiri teleponnya ketika Iren melihat Yoga tiba di rumah. Ternyata Yoga mendengar obrolan Yagir dan Iren. Yagir bertanya kepada Yoga, apakah mereka bisa pulang ke Turki untuk memberitahu sang ayah. Namun Yoga cerita bahwa saat ini Hamzah sudah tiba di sini dan ngobrol dengan Kamal. Kemungkinan besar Kamal akan kembali ke Istanbul. Yoga meminta Yagir tidak menceritakan kehamilannya kepada Kamal sampai Kamal pulang dari Istanbul. Awalnya Yagir ragu, namun Yoga memintanya untuk percaya kepadanya. Di tempat lain, Kamal bertemu dengan Hamzah dan Ichmi. Ichmi bilang bahwa keberadaan Kamal sudah diketahui oleh Sidki. Kini keluarga Sidki dan Kamal diambang kebangkrutan. Salah satu cara untuk mendamaikan kedua keluarga ini adalah dengan mengibarkan bendera putih. Apabila konflik keluarga ini tidak diselesaikan, maka mereka semua akan mengalami kebangkrutan. Hamzah bilang bahwa Tuan Resid berpesan, apabila Hasmet kembali maka mereka akan mencari jalan damai. Hasmet tidak paham apa yang dimaksud dengan jalan damai tersebut.
Hasmet takut keluarga Sidki hanya menjebaknya. Namun Hamzah meyakinkan bahwa apabila Hasmet pulang maka konflik akan selesai. Tidak lama kemudian, Hamzah mendapat pesan dari Yoga yang mengatakan bahwa Yagir hamil. Ini adalah kabar yang tidak menyenangkan bagi Hamzah, karena Yagir bisa menjadi penghalang perdamaian keluarga Hasmet dan Sidki. Setelah telepon Yagir, Hasmet bilang kepada Hamzah bahwa dia akan membawa Yagir pulang ke Istanbul. Tentu saja Hamzah menolak, dengan alasan itu akan mempersulit keadaan. Hamzah meminta Hasmet membawa Yagir apabila masalah keluarga sudah selesai. Setelah pertemuannya dengan Hasmet, Hamzah langsung memberitahu Korla bahwa pacar Hasmet hamil. Korla meminta Hamzah untuk membereskan Yagir karena dianggap menjadi penghalang perdamaian dua keluarga yang saling berseteru. Malamnya Hasmet bertemu dengan Yagir, malam ini tepat 1 tahun pertemuannya dengan Hasmet. Yagir memberi Hasmet hadiah berupa jam tangan yang ada foto mereka berdua. Tentu saja Hasmet bahagia. Malam ini Hasmet cerita bahwa dia akan pulang ke Turki sendiri dulu. Mendengar itu tentu saja Yagir takut Hasmet tidak akan kembali menemuinya. Namun Hasmet meyakinkan Yagir bahwa dia akan kembali menjemput Yagir apabila masalahnya sudah selesai. Selama kepergiannya, Yoga akan menjaga Yagir. Hasmet kemudian melamar Yagir dengan memberinya cincin. Yagir tersenyum bahagia. Dia bilang akan memberi Hasmet kejutan ketika pulang. Singkat cerita, Hasmet tiba di Turki. Sesampai di rumah, dia langsung menemui sang ibu yang sudah menunggunya sejak lama. Sang ibu bilang bahwa hanya Hasmet yang bisa menyelesaikan masalah keluarga ini, dia tidak mau ada lagi anggota keluarga yang menjadi korban. Di sisi lain, Yoga mengajak Yagir ke suatu tempat. Yoga bilang ada kejutan, jadi ketika Yagir ingin mengangkat telepon dari Hasmet, Yoga melarangnya dan langsung mengambil teleponnya. Ternyata Yoga membawa Yagir bertemu dengan Hamzah. Di sini Hamzah memperlihatkan rekaman CCTV yang di dalamnya terlihat Hasmet sedang membunuh seseorang. Hamzah menjelaskan bahwa orang yang Hasmet bunuh adalah kepala keluarga terpandang di Turki. Oleh sebab itu Hasmet lari ke sini dan mengubah identitasnya menjadi Kamal. Selama bertahun-tahun dua keluarga ini konflik. Dan sudah banyak nyawa yang berguguran. Hamzah sudah berusaha menyelesaikan konflik ini, dan sebentar lagi berhasil, namun Yagir adalah penghalangnya. Tentu saja Yagir tidak paham. Hamzah meminta Yagir meninggalkan Hasmet. Yagir tidak mau, dia ingin mendengar langsung dari Hasmet. Hamzah bersikeras bahwa Hasmet pasti bilang hal yang sama dengannya. Yagir bilang dia sedang hamil. Hamzah jawab sudah mengetahui itu. Dan dia akan mengurus itu. Ternyata Hamzah sudah memanggil seorang dokter yang ditugaskan untuk menggugurkan bayi yang sedang Yagir kandung. Yagir memberontak, namun Hamzah memaksa dan mengancamnya. Yoga sebenarnya tidak tega melihat Yagir diperlakukan seperti ini, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yoga bilang kepada Hamzah bahwa yang mereka lakukan ini adalah salah. Namun Hamzah meminta Yoga melakukan saja apa yang sudah diperintahkan. Yoga sampai meneteskan air mata menahan kekejaman ini. Di ruangan berbeda, ketika sang dokter hendak melakukan aksinya, Yagir menendangnya hingga jatuh. Yagir lari keluar, Yoga yang mengetahui itu langsung mengejar Yagir. Namun sayang, Yagir ditabrak mobil hingga pingsan. Di Turki, dua keluarga sedang mengadakan pertemuan, ternyata untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Hasmet diminta untuk menikah dengan Novi, anak dari orang yang Hasmet bunuh. Hasmet terdiam, tentu saja dia memikirkan Yagir, orang yang dia cintai. Hasmet memutuskan untuk keluar ruangan. Hamzah mengejar Hasmet dan marah kepadanya, dia bilang bahwa Hasmet akan memperparah keadaan jika menolak menikah dengan Novi. Hamzah juga bilang bahwa dia sudah memberitahu Yagir apa sebenarnya yang telah terjadi. Mendengar itu, Hasmet langsung marah dan ingin menonjok Hamzah, namun aksinya terhenti karena ada Novi yang melihatnya. Di tempat lain, Yagir sudah selesai diperiksa. Alhamdulillah bayi dalam kandungannya selamat. Yoga terlihat lega mendengar kabar itu dari sang dokter. Hamzah nelpon Yogi sambil marah-marah mengetahui Yagir sudah melarikan diri. Yogi meminta Hamzah tenang, demi menyelamatkan Yagir. Yogi bilang kepada Hamzah bahwa bayi yang Yagir kandung gugur waktu ditabrak. Hamzah kembali tenang, dan bilang bahwa Hasmet dalam perjalanan menemui Yagir. Dia meminta Yoga mengurus semuanya. Yoga akhirnya berkata jujur kepada Yagir tentang rencana perjodohan Hasmet dengan Novi.
Yoga bilang bahwa ini satu-satunya jalan untuk perdamaian. Apabila Yagir menyayangi Hasmet, Yagir harus pergi meninggalkannya. Sangat berat bagi Yagir untuk meninggalkan Hasmet, apalagi Hasmet sudah melamarnya. Namun Yoga memohon dengan sepenuh hati agar Yagir pergi, demi keselamatan Hasmet dan keluarganya. Tak lama kemudian Hasmet tiba di rumah Yagir. Dia mencari Yagir, namun Yagir sudah tidak ada di tempat. Di sana hanya ada Yoga. Yoga bilang kepada Hasmet bahwa Yagir sudah pergi setelah mengetahui semua latar belakang Hasmet, dan dia tidak bisa menghentikannya. Hasmet langsung nonjok Yoga. Hasmet mencoba menghubungi ponsel Yagir, namun ternyata ponselnya dibawa Yoga. Yoga beralasan Yagir lupa bawa ponselnya. Hasmet langsung mengusir Yoga. Hasmet pun menangis tidak bisa kehilangan Yagir. Di tempat lain, Yagir menceritakan semuanya kepada Ira. Ira pun ikut emosi mendengar teman baiknya diperlakukan tidak baik. Tak lama kemudian Hasmet datang ke rumah Ira untuk mencari Yagir. Ira langsung menyuruh Yagir sembunyi di kamar. Ira menemui Hasmet dan menyuruhnya pergi. Hasmet pun melihat Yagir yang memperhatikannya dari balik kaca jendela. Hasmet langsung memberontak ingin menemui Yagir. Namun Ira dan pacarnya mencoba menghadang Hasmet. Hasmet didorong hingga pistolnya jatuh ke aspal. Melihat itu Ira dan pacarnya terhenti. Ketika Hasmet mengambil pistolnya, tiba-tiba polisi datang. Hasmet terus memperhatikan Yagir yang berusaha menemui Hasmet namun pintunya terkunci. Namun polisi sudah menodongkan pistolnya kepada Hasmet. Hasmet melepaskan pistolnya. Dia pun ditahan oleh polisi. Yagir hanya bisa menangis melihat Hasmet ditahan. Atas kejadian ini Hasmet pun dideportasi. Tidak lama berada di Turki, Hasmet dan Novi menikah. Walaupun Sikti sebenarnya tidak rela sang adik menikahi pembunuh sang ayah. Namun Sikti menyuruhnya bertahan dan bersabar. Di tempat lain, Yagir memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Turki. Sang ayah pun menangis bahagia melihat Yagir sudah pulang. Hari-hari Yagir lalui dengan penuh kesedihan. Bayi yang dikandungnya semakin membesar, dia ingin melahirkan anak ini dengan harapan bisa menghapus luka yang selama ini dia rasakan. Yagir memberanikan diri memberitahu sang ayah bahwa dia hamil. Sang ayah terdiam. Dia sangat kecewa kepada Yagir. Sang ayah sangat malu apabila tetangga mengetahui Yagir hamil tanpa seorang suami. Sang ayah tidak mau Yagir melahirkan di rumah ini, sang ayah juga tidak mau memanggilnya cucu. Bahkan sang ayah juga menyuruh Yagir berhenti memanggilnya ayah. Tentu saja Yagir sangat sedih. Di sisi lain, Hasmet juga menolak malam pertama dengan sang istri. Isi kepala Hasmet masih penuh dengan nama Yagir. Setiap saat Hasmet hanya memikirkan Yagir. Dia tidak punya perasaan cinta sedikit pun kepada Novi. Waktu terus berjalan, Yagir rutin meriksa kandungannya di rumah sakit. Alhamdulillah bayinya sehat walafiat. Namun setiap saat dia juga masih memikirkan Hasmet. Walaupun sang ayah tidak menerimanya, namun Yagir tetap menyayangi sang ayah dengan sepenuh hati. Saling seringnya kontrol kandungan di rumah sakit sendiri, akhirnya sang dokter pun mulai akrab dengan Yagir. Suatu hari, ketika berada di makam istrinya, ayah Yagir meluapkan semua emosinya. Ingin rasanya dia pergi dari dunia ini. Bahwa ingin rasanya dia mengakhiri hidup Yagir. Mendengar itu Yagir minta sang ayah memaafkannya. Namun sang ayah bersikeras tidak mau memaafkan Yagir. Yagir pun mengambil batu dan menyuruh sang ayah memukulnya sampai tewas. Walaupun marahnya sudah tingkat tinggi, namun sang ayah juga tidak sampai hati melukai Yagir. Dia hanya bilang bahwa tidak akan menyentuh sang cucu. Tak lama kemudian Yagir merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Dia ingin melahirkan. Sang ayah meminta pertolongan, namun tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya dengan terpaksa sang ayah yang membantu persalinan Yagir. Dan menggendong cucunya pertama kali. Di sisi lain, Novi konsultasi ke dokter karena sampai saat ini dia juga belum hamil. Padahal sudah banyak program yang dijalani atas saran dokter, namun belum membuahkan hasil. Novi sangat ingin mendapat keturunan dari Hasmet. Novi bahkan menuduh Hasmetlah penyebabnya, karena Hasmet masih saja memikirkan kekasih lamanya, sehingga tidak totalitas menjalani hidup dengan Novi. Kini Hasmet diberitahu anak buahnya bahwa mereka sudah mengetahui keberadaan Yagir.
Mereka pun segera pergi melihatnya. Dari kejauhan, Hasmet melihat Yagir sedang menikmati makan di tepi pantai bersama seorang pria di sampingnya. Tentu saja Hasmet terlihat kecewa melihat Yagir sudah dengan pria lain. Tak lama kemudian, Hasmet menemui Yagir di rumahnya. Yagir kaget melihat Hasmet ada di hadapannya. Hasmet bilang bahwa dia sudah mencari Yagir berbulan-bulan. Yagir bilang dia tidak mau menjadi wanita simpanan. Yagir menyuruh Hasmet pergi karena suaminya sebentar lagi pulang. Mendengar itu hati Hasmet panas. Apalagi dia juga mendengar suara bayi yang keluar dari kamar. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Hasmet pergi meninggalkan Yagir. Seketika itu Yagir menangis sejadi-jadinya. Dia terpaksa berbohong kepada Hasmet. Hasmet mencoba menjalani hidup normal dengan istrinya. Namun setiap momen yang dia lewati mengingatkan kenangan indah bersama Yagir. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tanpa sengaja Hasmet satu lift dengan Yagir, namun Yagir tidak menyadarinya. Yagir memanggil anaknya dengan nama Kamal. Hasmet langsung ingat, dulu sebelum dia pulang ke Turki, Yagir bilang akan memberi Hasmet kejutan ketika pulang. Ketika Yagir makan bersama anak dan sang dokter, Yagir melihat Hasmet yang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Yagir langsung menghampiri Hasmet. Hasmet langsung bertanya apakah dia anakku. Aku sudah ngecek di hotel bahwa kamu tidak satu kamar dengan pria itu. Yagir meminta Hasmet tidak membuatnya menderita lagi. Hasmet bilang, sudah bertahun-tahun dia menjalani hidup seperti orang mati. Dia meminta Yagir tidak pergi meninggalkannya. Hasmet meminta Yagir kembali ke kamarnya dan menunggu dirinya. Yagir ingin pergi meninggalkan Hasmet, namun Hasmet bilang bahwa dia akan menemukan Yagir dimanapun dia berada. Ketika berada di kamarnya, Hasmet pun datang menghampiri Yagir. Hasmet bilang bahwa sejak berpisah dengan Yagir hidupnya terasa hampa. Hasmet tidak pernah jatuh cinta selain kepada Yagir. Yagir langsung memeluk Hasmet. Hasmet kembali bertanya, apakah dia anak kita? Iya, jawab Yagir. Hasmet langsung menangis. Dia kembali bertanya, mengapa tidak menceritakan kehamilannya? Yagir pun menceritakan semua apa yang dilakukan oleh Hamzah dan Yoga. Selama ini Yagir membesarkan anaknya penuh dengan ketakutan. Yagir ingin hidup normal, dia meminta Hasmet pergi. Namun Hasmet menahannya. Tak lama kemudian Kamal memanggil. Hasmet mendekati Kamal dan berkenalan. Kamal cerita bahwa dia bahagia sekali nginap di hotel dan berenang di kolam. Ini adalah kali pertamanya berenang di kolam renang. Mendengar itu Hasmet langsung terharu. Ketika Kamal pergi berenang dengan dokter, Hasmet meminta Yagir tidak menghilang lagi. Dia ingin memperbaiki semuanya. Namun Yagir ragu, karena Hasmet sudah punya istri. Bagi Hasmet Yagir, dan anaknya lah yang lebih penting. Besoknya Hasmet berencana akan mengirim Yagir dan Kamal ke suatu tempat yang tidak diketahui orang. Yagir tidak mau Hasmet membahayakan dirinya. Namun bagi Hasmet itu tidak penting. Yang penting baginya bisa memberikan yang terbaik untuk Yagir dan sang anak. Selama ini sang anak tumbuh tanpa seorang ayah. Hasmet ingin mendampingi dan memberikan yang terbaik. Hasmet langsung meminta Hamzah menemuinya di hotel dalam 1 jam. Hasmet juga meminta ajudannya untuk membawa Yagir. Namun ketika di parkiran, Hamzah tanpa sengaja melihat Yagir dan seorang anak. Setelah melihat itu, Hamzah tidak jadi menemui Hasmet, dia langsung pergi ke rumah Yoga. Hasmet marah betul kepada Yoga yang telah membohonginya. Dulu Yoga bilang kandungan Yagir tidak selamat, namun nyatanya tidak. Untung saja ibu Yoga datang, dia memarahi Hamzah. Namun Hamzah yakin hal buruk akan terjadi. Dia langsung menghubungi wanita simpanannya untuk berkemas dan memindahkan semua uang dari rekening. 1 jam lagi Hamzah akan menjemputnya. Ketika sampai rumah, istri Hamzah kaget melihat suaminya datang dan mengemasi semua barang. Sang istri menahan Hamzah, namun Hamzah langsung mendorongnya hingga jatuh dari lantai 2. Hamzah langsung lari menuju mobilnya. Namun ketika hendak pergi, Hasmet langsung mencegahnya. Hasmet mendengar teriakan dari dalam rumah, dia langsung berlari menuju rumah. Hasmet kaget melihat sang adik tergeletak di lantai. Mereka langsung membawanya ke rumah sakit. Sang adik mengalami luka yang serius. Hasmet emosi, dia langsung pergi ingin menemui Hamzah. Namun dihadang sang ibu. Sang ibu bilang bahwa dia melakukan ini untuk menyelamatkan keluarganya. Hasmet bilang, sang ibu berusaha menyelamatkan semua anaknya, namun telah mencoba membunuh anakku.
Hasmet langsung pergi menemui Hamzah. Hamzah mencoba menjelaskan semua dan mengaku ingin menyelamatkan keluarga. Namun Hasmet sudah tahu semuanya akal busuk Hamzah. Hasmet pun menghabisi Hamzah. Di tempat lain, Sidki dan Novi melihat rekaman CCTV hotel. Di mana waktu itu Hasmet sedang berdua dengan Yagir. Sidki meminta izin kepada Novi untuk menghabisi Hasmet. Hasmet menghabiskan waktu bersama istri dan anaknya di tepi pantai dengan penuh bahagia. Malamnya Hasmet berpesan kepada Yagir, apabila besok malam dia tidak kembali, Hasmet meminta Yagir meninggalkan rumah ini. Yagir meminta Hasmet tidak pergi, dia mengajak Hasmet pergi ke belahan dunia lain untuk melarikan diri. Tak lama kemudian dia mendapat telepon dari Sidki. Sidki meminta Hasmet datang di hadapannya. Saat ini Yoga sudah ada di hadapannya dalam keadaan tidak berdaya. Hasmet bergegas menuju rumah Sidki. Di sana dia melihat Yoga duduk di kursi dalam keadaan babak belur. Hasmet meminta ajudannya membawa Yoga pergi. Awalnya sang ajudan menolak. Dia ingin menghabisi Sidki dan semua pengawalnya. Namun Hasmet meminta dia menahan amarah. Karena apabila itu mereka lakukan, maka konflik ini tidak akan pernah ada akhirnya. Yoga pun dibawanya pergi. Kini sisa Hasmet sendiri menghampiri Novi dan Sidki. Hasmet ingin berbicara berdua dengan Novi. Novi pun meminta Sidki pergi. Novi menodongkan pistol ke arah Hasmet. Novi bilang, harusnya ini tidak terjadi. Novi sudah menyerahkan seluruh hidupnya dan cintanya untuk Hasmet. Namun Hasmet telah mengingkari janjinya. Novi merasa harga dirinya sudah jatuh di hadapan keluarga besarnya. Hasmet bilang bahwa dia punya anak dengan Yagir. Novi tidak masalah Hasmet membawa anak itu hidup bersamanya, tapi Yagir disingkirkan. Hasmet mendekati Novi dan meletakkan dadanya tepat di ujung pistol Novi. Hasmet meminta Novi memulai hidup baru. Selama ini Hasmet sudah berusaha meredam konflik dua keluarga ini. Namun bara yang terlanjur besar tidak pernah padam. Novi meminta Hasmet jangan pergi dari sini. Apabila dia pergi maka para pengawal akan menembaknya. Namun apabila Hasmet tetap di sini maka Novi akan melindungi Hasmet. Hasmet bilang, apakah dengan tewasnya aku konflik ini akan berakhir? Iya, jawab Novi. Hasmet pun memegang pelatuk pistol Novi. Melihat itu Sidki langsung menghampiri dan menyuruh Novi segera menghabisi Hasmet. Bagi Sidki, sebelum Hasmet tewas, dirinya tidak akan pernah tenang, karena Hasmetlah yang telah membunuh ayah mereka. Novi memohon agar Hasmet tetap bersamanya. Namun Hasmet lebih memilih menekan pelatok pistol Novi. Hasmet tewas, Novi menangis histeris. Begitu juga Yagir. Dia sangat terpukul dengan kepergian Hasmet. Di akhir cerita, anak Hasmet tunangan dengan anak Novi. Film pun tamat. Jangan lupa sholat dan perbanyak sholawat. Sampai jumpa di Baitullah.